Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين sidang jamaah Jumat rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Aku berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Faqad fazal muttaqun, dan sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah menuju ampunan Allah serta surganya yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi, yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Pada waktu perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat-sahabatnya radhiyallahu taala anhum, "Umu ila jannatin arduha as-samawati wal ard." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai para sahabatku, bangkitlah menuju surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi." Berkatalah sahabat Amr ibn Himam al-Ansari, "Bakhin bakhin al-jannatu arduha as-samawati wal ard." Sahabat Amr ibn Himam al-Ansari berkata, "Bakhin bakhin," artinya dia kagum dengan ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hamalaka an taqula bakhin bakhin?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Amr ibn Himam, "Kenapa engkau mengatakan bakhin bakhin?" Ia menjawab, "La ya Rasulullah, illa arju an akuna min ahliha." Tidak ya Rasulullah, hanya saja aku berharap menjadi penghuni surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta min ahliha." Engkau wahai sahabatku termasuk penghuni surga. Kemudian sahabat Amr ibn Himam al-Ansari mengambil kurma yang ada di sakunya, faja'ala ya'kulu minha, fa'akhadha tamra faja'ala ya'kulu minhunna. Kemudian dia makan beberapa kurma darinya, lalu ia berkata, "La in ishtu ila an akula hadhihi tamarat, la in ishtu hatta akula hadhihi tamarat fahiya hayatun tawilah farama bihinna." Ia berkata, sekiranya aku hidup di dunia ini hanya sampai memakan kurma ini sampai habis, sungguh hidupku terlalu panjang. Lalu kurma-kurma tersebut dibuang. Faqatala hatta qutila radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia berperang sampai gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu taala anhu. Kembali kepada firman Allah taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu, serta bersegeralah menuju surganya yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi,
yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak di saat dalam keadaan lapang, di saat lapang dan di saat sulit. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu berinfak di saat lapang dan di saat sulit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu tudfi'u al-khati'ah." Sedekah itu memadamkan dosa-dosa yang dikerjakan seorang hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nara walau bisyikki tamrah." Bersedekahlah, takutlah siksa neraka walaupun hanya bersedekah dengan secuil kurma. Karena ciri-ciri orang-orang yang bertakwa adalah orang yang selalu bersedekah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menahan kemarahannya. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang sahabat menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, ausina. Ya Rasulullah, berwasiatlah kepadaku. Ya Rasulullah, ausina. Berwasiatlah kepadaku ya Rasulullah. Qala la taghdab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab. Janganlah engkau marah. Kemudian orang tersebut mengulang-ulang lagi perkataannya, ya Rasulullah, ausina. Ya Rasulullah, berwasiatlah kepada kita. Faraddadaha miraran faqala la taghdab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab. Janganlah marah. Karena ciri orang-orang yang bertakwa adalah orang yang menahan kemarahannya karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat adalah orang yang pandai membanting orang lain, orang yang pandai bergulat. Laisa syadidu bisur'ah walakinna syadida man yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi orang yang kuat, yang sesungguhnya adalah orang yang menahan dirinya di saat dia marah. Itulah orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala berfirman, wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain, tidak balas dendam, tidak kedam kesumat seperti orang-orang munafik. Na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zadallahu al-afwa illa 'izzatan." Tidaklah Allah menambahkan kepada orang-orang yang memaafkan kecuali kemuliaan. Manusia ataupun orang-orang jahiliyah, mereka mengatakan tidak memaafkan adalah harga diri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membalik mereka dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma zadallahu al-afwa illa 'izzatan." Tidaklah Allah menambahkan bagi orang-orang yang memaafkan kecuali kemuliaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala fadlihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه. Amma ba'du, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, melakukan kemaksiatan, atau dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri, ia mengingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim, kemudian dia memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak mengulang-ulang dosanya ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahuinya. Ayat ini menjelaskan bahwasannya ciri orang-orang yang bertakwa bukanlah orang yang tidak pernah berdosa, bukanlah orang-orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi ciri-ciri orang yang bertakwa apabila dia melakukan kesalahan, ia takut kepada Allah dan ia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'min." Siapa yang bergembira dengan kebaikannya dan siapa yang gelisah, dia merasa buruk dengan dosa-dosanya, maka dia adalah orang yang beriman, orang yang bagus imannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertaubat dari dosanya seperti ia tidak melakukan dosa, seperti ia tidak melakukan dosa. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun orang yang naudzubillah, dia nyaman dengan dosanya, dia bergembira dengan dosa-dosanya, naudzubillah, maka dia adalah orang yang lemah imannya, atau dia adalah orang-orang munafik, naudzubillah. Orang-orang yang nyaman dengan dosa-dosanya, orang-orang yang bergembira dengan dosa-dosanya, mereka adalah orang-orang yang dhaiful iman, orang-orang yang lemah imannya, bukan orang-orang yang bertakwa, atau dia adalah orang-orang munafik, naudzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin." Mereka orang-orang yang bertakwa, alasan mereka dari Allah Subhanahu wa taala adalah ampunan dan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul 'amilin, dan itu adalah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Kaum muslimin rahimakumullah, pada hari ini kita memasuki hari yang pertama dari bulan Sya'ban, dan bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh mayoritas manusia, sebagaimana Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah, ma li araka tasumu fi Sya'ban ma la tasumu fi ghairiha. Ya Rasulullah, kenapa aku melihat engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban, tetapi engkau tidak berpuasa seperti ini di bulan-bulan yang lainnya? Artinya, kenapa ya Rasulullah engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka syahrun yaghfulu katsirun minan nas." Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh mayoritas manusia. Hadis ini menjelaskan mayoritas manusia, mayoritas kaum muslimin melalaikan bulan Sya'ban. Maka janganlah kita termasuk orang-orang yang melalaikan bulan Sya'ban. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
wa fihi turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Dan pada bulan Sa'ban amal seorang hamba diangkat menuju Allah Rabbul Alamin. Wa ana uhibbu an turfa'a a'mali wa ana sha'im. Dan aku suka amal-amalku diangkat menuju Allah dalam keadaan berpuasa. Maka berbanyaklah berpuasa di bulan Sa'ban dan janganlah melalaikan bulan Sa'ban. Inilah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang bersungguh-sungguh di bulan Sa'ban, dia akan dimudahkan bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Adapun orang-orang yang melalaikan bulan Sa'ban, mereka akan kelelahan beribadah di bulan Ramadan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menerima amal kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan di atas tauhid, di atas sunnah, dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah menjadikan ucapan kita yang terakhir dari dunia ini mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Filistin wa fi kulli makanin ya rabbal alamin. Allahumma ballighna Ramadan fi imanin والتقى وصحة وعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.